Hai anak-anakku sekalian, selamat siang. Apa kabarmu hari ini? Ya, pasti kalian baik-baik saja bukan? Ya, Ibu Svin senang sekali karena hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara siaran Radio Cerdas. Ya, nah anak-anak eh, pasti sudah siap kan untuk belajar? Ya, duduk yang manis dan tetap semangat belajar walaupun hari ini kalian belajar di rumah saja, ya. Ya, Ibu Vin ingin supaya anak-anak mengikuti pembelajaran di hari ini supaya kita menjadi anak pintar. Iya, bagus. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar di hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan memberkati kita, menuntun kita dalam pembelajaran di hari ini agar kita menjadi anak yang cerdas. Kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kegiatan bermain dan belajar di hari ini. Amin. Ya. Oke, seperti biasa, lagu penyemangat kita akan diperdengarkan. Anak-anak bisa mengikuti menyanyi bersama-sama ya. Ya, silahkan Kak Eca. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Iya, tepuk tangan dulu. Ore, pasti anak-anak senang kan menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Pasti hari ini semuanya sudah senang, sukacita dan bisa menerima pembelajaran di hari ini dengan baik. Ya, kita sebut dulu salam TK Kristen Rehoboth. Aku anak TK Kristen Rehoboth. Alamat sekolahku Kudamati, Jalan Dokter Kayado. Kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, itulah salam kita di pagi ini. Ya, sebelum kita belajar, kita mengucap salam supaya kita segar, supaya kita semangat, supaya kita sukacita selalu, senang mengikuti kegiatan belajar di hari ini. Nah, anak-anak, kali ini kita tetap belajar dengan tema kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Kebutuhan makanan. Dan minggu lalu kita belajar tentang nasi. Hari ini kita belajar tentang ikan. Ya, kita belajar tentang apa? Ikan. Ya. Oke, pasti kalian sudah pernah melihat ikan? Ya, pasti dong, semuanya sudah melihat ikan. Kenapa semua harus sudah bisa melihat ikan? Karena ikan itu setiap hari ada di rumah kita. Ikan itu ada di mana-mana. Ketika kita makan, selalu ada ikan di atas meja. Karena ikan menjadi teman dari nasi dan sayur. Iya, kalau kita makan nasi, harus ada ikan, harus ada sayur. Nah, itulah teman daripada nasi dan sayur adalah ikan.
ikan. Jadi setiap hari, apalagi kita orang Ambon ini, di Ambon ini, di Maluku ini ikannya sangat banyak ya. Ikannya banyak sekali karena di Maluku ini banyak lautnya. Laut ada di mana-mana. Nah, makanya ikan itu sangat banyak. Nah, selain kita temui ikan ada di rumah ya, di atas meja. Ada juga yang kita temui ikan di pasar. Betul kan? Iya, di pasar. Nah, Ibu Vin mau tanya, kenapa ikan ada di pasar? Kenapa ada ikan di pasar? Ada di atas meja untuk makan, ada juga di pasar. Kenapa ikannya ada di pasar? Siapa yang bisa jawab? Iya, benar, karena di pasar itu adalah tempat menjual ikan. Ya, pedagang-pedagang membeli ikan dari Pak Nelayan. Ya, Pak Nelayan menjual kepada pedagang dan pedagang jualnya di pasar. Ya, lalu Mama pergi ke pasar untuk membeli ikan, beli sayur, beli lain-lain, semuanya Mama beli di pasar. Ada juga ikan yang kita temui di rumah tapi tidak di meja. Nih ada suara begini, ikan. Ayo, suara apa itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Suara apa itu? Iya, suara si penjual ikan keliling. Ada tante atau om yang jual ikan keliling. Mereka bawa ikan, taruh di kepala, ikannya di dalam loyang kan kasih naik di kepala, lalu mereka jalan menjual dari rumah ke rumah. Mereka berteriak ikan supaya orang di dalam rumah bisa dengar ya. Orang di dalam rumah bisa dengar, oh ada penjual ikan. Hai tante, ikan sini. Nah, lalu penjual ikan itu datang, Mama membeli dari penjual. Nah, itu berarti Mama tidak perlu lagi ke pasar untuk beli ikan. Karena si penjual ikan keliling sudah membawanya, menjualnya di rumah. Ya. Nah, ikan itu ada juga di laut. Nah, kalau di laut itu ikan yang masih hidup. Nah, kalau di pasar si penjual ikan itu menjual ikan yang sudah mati. Apalagi ikan yang di atas meja. Di atas meja itu ikannya, iya apalagi sudah mati, digoreng lagi sama Mama. Jadi mati lagi dia. Nah, digoreng, dimasak, ya, dibakar. Nah, jadi ikan yang di laut itu masih hidup. Ikannya masih bisa berenang. Ya, karena ikan itu hidup di dalam laut, di air. Ya, ikannya berenang. Lalu Pak Nelayan menangkap ikan di laut. Nah, itu ya. Jadi di laut berarti di laut itu ikannya sangat banyak. Dan ikannya macam-macam di sana di dalam laut ya. Nah, ada juga ikan yang ada di air tawar ya. Kalau di Ambon, di Maluku ini, di Ambon ini jarang ada ikan air tawar ya, karena orang lebih banyak memilih mengambil ikannya di air laut, bukan di air tawar. Karena di sini juga di Maluku ini air tawarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi orang jarang memelihara. Tapi ada beberapa tempat yang ada ikan air tawar ya. Ikan-ikan air tawar. Itu air tawar itu ada ikan mujair, ada ikan lele, ada ikan gabus. Nah, ikan-ikan itu dipelihara di air tawar. Ada juga ikan di akuarium. Nah, siapa yang punya akuarium ada di rumah?
Ayo. Nah, yang punya akuarium ada di rumah, itu pasti ada ikannya. Wow, ikan kecil, ikan besar, macam-macam ikan warna-warni lagi. Ikannya bagus-bagus, indah-indah ya. Ikannya karena dia warna-warni, lalu dia berenang-berenang di dalam akuarium. Dia berenang di kolam di akuarium ya. Nah, yang punya akuarium hati-hati memelihara ikannya dengan baik agar ikannya tidak mati. Harus rajin beri makan, ya. Sirkulasi udaranya juga harus ada sehingga ikannya bisa tetap hidup. Nah, ada kalau orang-orang yang tinggalnya di jauh dari laut, mereka suka membuat kolam. Mereka bikin kolam besar, lalu di dalam kolam itu dikasih air, ya. Ditaruh air tawar ya, bukan air laut. Taruh air tawar, lalu di dalam air itu dimasukin ikan mas, ikan mujair. Nah, ikan-ikan itu kalau sudah besar, nah mereka tangkap ikannya, ya. Ikannya diambil lalu dimasak untuk dimakan. Jadi ikan juga ada di air kolam ya, di dalam kolam pemeliharaan ikan. Nah, karena setiap hari kita makan ikan, kita makan sayur, makan nasi, makanya ikan itu di mana-mana orang pelihara. Ya, peliharanya di kolam, orang pelihara juga ada yang di laut. Di laut ada juga yang orang pelihara ikan, namanya keramba. Nah, kalau ikan masuk di dalam keramba, dia sudah tidak bisa keluar lagi. Nah, karena tidak bisa keluar lagi, maka dipelihara di situ sampai besar, baru diambil dan dimakan, dijual, dimakan ya. Oke, jadi anak-anak, ikan itu sangat berguna untuk manusia. Nah, Ibu Vin mau tanya dulu, siapa yang menciptakan ikan? Ayo, siapa yang membuat ikan itu ada? Pasti ada yang menciptakan ikan, ya. Seperti tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang lain. Ikan juga pasti ada yang menciptakan. Siapa ya? Oh, benar sekali. Iya, Tuhan yang menciptakan ikan. Tuhan menciptakan ikan, Tuhan bikin laut. Lalu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan menaruh ikan di dalam laut. Jadi air laut itu tempat ikan berenang, tempat ikan hidup di sana. Tuhan menciptakan supaya ketika manusia membutuhkan ikan, manusia bisa pergi cari di laut. Nah, dan yang mengambil ikan di laut itu namanya Pak Nelayan. Siapa itu? Iya, Pak Nelayan. Pak Nelayan yang selalu pergi mengambil ikan di laut. Pak Nelayan menjualnya kepada pedagang. Lalu pedagangnya juga menjualnya kepada mama. Mama masak untuk kita makan semuanya. Oke, jadi kita juga harus berterima kasih kepada Pak Nelayan. Karena Pak Nelayan, kalau tidak ada Pak Nelayan, kita tidak bisa makan ikan laut. Nah, ikan laut itu enak sekali, ya, enak sekali, ya. Oke, jadi tadi Ibu Vin sudah menjelaskan bahwa ikan itu tinggal di laut, di air. Nah, ikan itu hidupnya di dalam air. Ada air asin itu di laut, ya. Ada air tawar. Air tawar itu di sungai, di kali, di kolam.
Ya, itu juga ada ikan-ikan air tawar. Juga ada di akuarium, ikan bisa hidup di akuarium. Akuarium itu dibuat oleh manusia untuk tempat memelihara ikan-ikan hias, ya. Ikan-ikan itu dipelihara supaya ya menjadi hiasan. Kalau orang melihat ikan berenang di dalam akuarium pasti senang sekali. Anak-anak juga kan kalau lihat ikan di akuarium, oh pasti gemas, rasa-rasa mau ambil saja ikan di akuarium, mau tangkap saja ikan itu yang ada di akuarium. Nah, tapi jangan, akuariumnya jangan diutak-atik ya, ikannya jangan diambil, biarkan ikannya hidup di akuarium ya, biar dia hidup, dia berenang-berenang, anak-anak cukup melihatnya saja ya, cukup melihatnya saja, lihat dia berenang-berenang, dikasih makan ya, makanan ikan yang di akuarium juga ada, dikasih makanan, ikannya makan, biar ikannya tetap hidup, supaya ikannya sehat ya. Untuk anak-anak TK Kristen Rehoboth, kalau nanti virus corona ini sudah pergi, kita sudah sekolah lagi di sekolah, nanti Ibu Vin akan ajak anak-anak pergi ke tempat pemeliharaan ikan di Waiheru ya, di budidaya laut dan perikanan. Anak-anak nanti dibawa ke sana, anak-anak nanti lihat ikannya banyak sekali. Ikannya ada di bak-bak, ikan warna-warni, ikan besar, ikan kecil, macam-macam ada di sana ya. Nanti anak-anak akan ke Ibu Vin bawa ke sana ya. Bu Vin bawa ke sana, lalu kita melihat ikan di akuarium. Anak-anak yang lain juga nanti bilang ibu gurunya, ajak ibu gurunya, ayo ibu guru kita pergi lihat ikan di Waiheru. Di sana banyak sekali ikan-ikan. Iya, bagus ya. Oke. Nah, anak-anak, ikan punya kegunaannya sangat tinggi untuk manusia. Ikan itu sangat berguna, makanya manusia itu harus makan ikan supaya manusia tetap sehat. Ikan itu berguna sekali. Nah, apalagi untuk anak-anak, adik-adik bayi yang baru belajar makan, dikasih makan ikan supaya adiknya cepat tinggi, adiknya cepat besar, adiknya juga bisa pinter. Nah, anak-anak yang saat ini sudah mulai sekolah harus rajin makan ikan supaya anak-anak pintar sekali. Karena ikan itu dia mengandung vitamin B2, mengandung vitamin D, mengandung kalsium. Nah, itu untuk kita punya pertumbuhan tubuh, badan ini, dan perkembangan otak, supaya kita jadi anak pintar, jadi anak cerdas. Nah, ikan juga berguna untuk tulang. Tulang kita ini jadi kuat, tulang kaki jadi kuat untuk berdiri, tulang tangan ini kuat untuk memegang, untuk mengayun tangan, untuk bekerja. Nah, itu juga dibantu oleh ikan. Karena kita rajin makan ikan, makanya kita kuat ya untuk pertumbuhan tulang. Nah, kalau kita makan ikan, malam hari kita tidur itu nyenyak sekali. Kita malam hari itu kita tidur sampai pagi baru bangun. Nah, itu karena malam hari itu waktunya kita istirahat. Karena siang hari kita sudah bekerja, ya. Kita sudah kerja, anak-anak bermain, belajar, pergi ke sekolah. Jadi, anak-anak capek. Malam harinya kita pergunakan untuk istirahat. Nah, kalau kita makan ikan berarti iya, kita tidur malamnya itu nyenyak sekali, tidur sampai ngorok. Nah, kita tidak tahu
Ya, itu karena apa? Karena kita makan ikan. Tidur sampai pagi. Pagi kita bangun, badan kita sudah segar. Badan kita sudah sehat, badan kita sudah kuat. Kita bisa bermain lagi, bisa belajar lagi, bisa bantu mama, bantu papa. Nah, jadi anak-anak harus banyak makan ikan ya. Jangan mau makan telur terus, jangan makan ayam terus. Harus diselang-seling dengan ikan juga ya. Harus makan ikan juga supaya badan kita jadi sehat, badan kita jadi kuat. Oke, anak-anak. Nah, tadi kita sudah mendengar tentang ikan ya. Kita sudah belajar tentang ikan. Kali ini Ibu Fin ajak anak-anak dulu untuk bagaimana kita melihat Pak Nelayan pergi memancing ikan. Ya, dengan cara kita melakukan gerakan senam fantasi. Ya, untuk senam fantasi ini Ibu Fin bercerita, anak-anak melakukan gerakan-gerakan badan sesuai dengan isi ceritanya. Seperti kalau misalnya Ibu Fin bilang berdoa, berarti anak-anak harus melakukan sikap berdoa. Kalau Ibu Fin punya cerita Pak Nelayan berjalan-jalan, anak-anak juga harus melakukan gerakan mengikuti kegiatan berjalan ya, melakukan gerakan berjalan. Kalau Ibu Fin bilang Pak Nelayan memancing ikan, bagaimana caranya? Kita harus mengikuti gerakan orang memancing ikan. Oke, sip? Anak-anak mau ikut senamnya? Ya, kita senam. Namanya senam fantasi menurut cerita. Berjudul Memancing Ikan. Di pagi hari pukul 6, Pak Nelayan sudah bangun. Pak Nelayan bangun. Wah. Dia menggerakkan badannya. Setelah itu Pak Nelayan berdoa. Berdoa minta terima kasih kepada Tuhan. Pak Nelayan berdoa. Kita mengikuti gerakan doa. Ya. Setelah Pak Nelayan berdoa, Pak Nelayan berdiri dari tempat tidur, langsung pergi ke dapur. Ke dapur itu Pak Nelayan berjalan ya, berjalan ke dapur. Sampai di dapur, ia mengambil makanan lalu dia makan. Tapi sebelum makan Pak Nelayan juga berdoa. Setelah berdoa Pak Nelayan makan ya, ambil kasbi rebus 2 potong. Nih 2 potong kasbi rebus 2 potong, lalu Pak Nelayan masukkan ke dalam piring, lalu dimakan. Ya, makan kasbi, makan sampai habis. Dia juga minum air, mengambil air yang ada di atas meja, diambil diminum. Iya. Setelah makan, Pak Nelayan mengambil pancingnya, mengangkat pancingnya, taruh di bahu, menaruh di bahu. Lalu Pak Nelayan berjalan menuju ke pantai. Di perjalanan menuju ke pantai, Pak Nelayan jalan sambil menyanyi. Na 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 na. Tiba-tiba di depan ada got besar. Pak Nelayan langsung melompat. Hop. Nah, Pak Nelayan melompat. Ayo, melompat. Hap. Anak-anak melompat lagi, lompat ke depan. Hap. Hati-hati, lompatnya harus tinggi supaya anak-anak tidak masuk ke got. Ayo lompat lagi. Hap. Iya. Dan Pak Nelayan berjalan lagi.
Tiba-tiba Pak nelayan melihat langit mulai gelap. Ya, langit mulai gelap, hujannya turun. Pak nelayan berjalan, ya menutup kepalanya dengan kedua tangan. Ya, Pak nelayan menutup kepala dengan kedua tangan. Lalu ia berlari kecil, pelan-pelan, lari sambil melompat-lompat. Ya, Pak nelayan berlari sambil melompat-lompat. Perjalanan menuju ke pantai, Pak nelayan juga harus melewati sungai. Ya, ada sungai di depannya. Waduh, sungai ini airnya agak dalam. Jadi Pak nelayan harus berenang ya. Pak nelayan masuk ke dalam sungai, Pak nelayan berenang. Ayo anak-anak, mari kita melakukan kegiatan berenang. Pak nelayan berenang lagi. Pak nelayan berenang. Tiba-tiba ia sudah ada di tepi sungai, di seberang sungai. Lalu Pak nelayan berdiri, ayo berdiri semuanya. Berjalan lagi. Pak nelayan berjalan lagi. Ya, ia menuju ke pantai. Ya, jalan-jalan, dia kaget begini matahari sudah mulai naik. Dah, akhirnya Pak nelayan takut kesiangan, ya, takut mataharinya naik. Pak nelayan langsung berlari. Ya, ayo berlari lagi Pak nelayan berlari lagi, kuat. Lari lagi, tambah kuat, lari semakin kencang lagi karena matahari sudah naik. Akhirnya Pak nelayan lari. Akhirnya ia tiba di tepi pantai. Karena sudah tiba di tepi pantai, Pak nelayan berdiri di tepi pantai dan ia melihat ke laut. Ia melihat di mana ya ia harus berdiri untuk memancing ikan. Dia mengambil sebuah perahu, ya. Ambil perahu yang lagi kandas, dia ambil, naik ke dalam perahu. Lalu ia mendayung perahu. Ya, dayung. Terus dayung. Dayung lagi, dayung ke kiri, dayung ke kanan, dayung lagi, ke kiri, ke kanan. Ya, sampailah di air yang sangat dalam. Lalu Pak nelayan mulai mengambil kailnya, lalu ia memasang umpan di kailnya. Lalu ia mulai melemparkan kailnya itu ke dalam air. Dia melempar ke dalam air. Ayo, ya, lempar dulu. Iya, lempar lagi. Iya, ulang lagi. Iya, ulang lagi. Dia melempar ke laut. Dia menunggu sebentar. Tiba-tiba kailnya bergerak. Ayo, kailnya bergerak. Ayo, gerak cepat. Gerak tangan. Kailnya bergerak. Pak nelayan angkat pelan-pelan, angkat, tarik pancingnya. Ya, kailnya bergerak, diangkat pancingnya. Wow, ternyata ikannya besar sekali, tersangkut di kailnya Pak nelayan. Hore, dapat ikan. Wow, ikannya besar sekali. Pak nelayan senang, ia melompat-lompat di dalam perahu. Ia melompat-lompat. Ya, hatinya senang karena ikannya besar sekali. Dia melompat-lompat di dalam perahu, melompat ke girangan, lompat lagi. Iya, dia melompat. Lalu Pak nelayan menaruh ikannya di dalam perahu. Ia pulang karena ikannya sudah besar. Pak nelayan kembali lagi. Dia mendayung perahu, dayung ke kanan, dayung ke kiri, dayung ke kanan. Terus tibalah perahu di tepi pantai.
Pak nelayan keluar dari perahu, ia mengangkat ikannya taruh di bahu, lalu dia berjalan pulang kembali ke rumah. Nah anak-anak, demikianlah kita sudah melaksanakan kegiatan senam fantasi di hari ini. Senam fantasi dengan judul memancing ikan. Dan anak-anak senang kan? Ya, kita melaksanakan senam fantasi menurut cerita. Anak-anak suka kan? Ya, nanti kita senam lain kali lagi ya di kegiatan pembelajaran berikut. Ibu bikin ceritanya lagi, lalu kita senam bersama-sama. Oke anak-anak. Nah, kita sudah selesai senam. Mari kita lihat di gambar Ibu Vin ini, aduh banyak sekali ikan. Ikannya warna-warni, ya. Ikannya warna-warni, banyak warnanya. Nih ada ikan yang ini warnanya merah, sedikit kecoklat-coklat. Yang ikan ini yang di sini bagian bawahnya ini warna putih. Terus di atas ini warnanya hitam. Siripnya ini juga warna coklat. Ya. Ada ikan di bawah sini lagi. Waduh, ikan ini warna-warni ya. Ada kuning-kuning, kecoklat-coklatan. Ada juga warna putih, ada juga warna hitam ya. Ya, ini di kepalanya ini ada warna putih. Di sirip, ujung-ujung siripnya ini warna hitam. Yang di tengah-tengah ini ada warna kuning, mulutnya ini warna kuning. Lalu di sirip-siripnya ini bagian ini warnanya kecoklat-coklatan. Ya, ya. Jadi warna ikan ini banyak. Nah, kita pindah di sini lagi. Ada ikan yang warnanya kelihatan mau hijau-hijau. Ada ikan yang warnanya kuning. Ada ikan yang warnanya merah kecoklatan. Ya, warnanya banyak. Apalagi di sini ada ikan belang-belang, warna putih ekornya. Badannya ada hitam, ada putih, ada hitam, ada putih. Wow, warnanya seperti apa ya? Iya, ini seperti kuda zebra. Ya, ikan ini warnanya seperti kuda zebra. Yang satu ini lagi ada warna putih, ada warna kuning-kuning. Ya, ini lagi belang-belang ya, seperti ikan hitam putih yang ini. Yang di atas ini, di bagian mulut ini ada warna biru. Wow, ada ikan yang warna biru. Wow, indah sekali. Ya, indah sekali warna ikan ini. Dan siripnya ini warna kuning. Ya, badan ini bintik-bintik, hitam putih, kebiru-biruan. Wow, bagus sekali warna-warna ikan ini. Kalau ikan di atas ini warnanya merah juga, merah mau coklat-coklat. Nah, jadi anak-anak sudah melihat warna-warna yang ada di ikan ini. Ada ikan warna kuning, ada ikan warna mau hijau-hijau, ada ikan yang warnanya merah, ada ikan yang warnanya kecoklat-coklatan, ada ikan yang warnanya hitam, ada yang warna putih. Iya, kalau warna hitam seperti apa? Ya, seperti warna anak-anak punya rambutnya. Warna rambutnya. Oke. Nah, mari kita hitung juga ikan-ikan yang ada di gambar ini. Kita hitung sama-sama ya. Di gambar yang ini ikannya cuman satu. Berapa itu? Satu. Di bawahnya lagi ada berapa ekor ikan? Satu.
Tuh, ya. Terus kita naik ke atas lagi. Ya, naik ke atas lagi ikannya. Nih, kita hitung dulu ikan yang ini ya. 1 ikan, 2 ikan, 3 ikan. Ada berapa ikan? 3, ya. Terus, waduh, di kolam ini, di sini ikannya banyak sekali. Siapa yang bisa menghitungnya? Ayo. Wow, ikannya banyak. Banyak sekali. Kita tak bisa menghitungnya. Coba kita hitung dulu semampunya kita. Ayo, yang besar-besar dulu ya. Ya, kita hitung ikan yang besar-besar. Ya, ikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang besar-besar. Ada juga ikan yang sedang-sedang. Coba kita hitung yang sedang-sedang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ekor, 10 ekor. Wow, banyak ya. Ibu Vin hitung lagi ulang ya. Ya, 1, sama-sama ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ekor. Hore. Wow, ikannya paling banyak. Belum lagi yang kecil-kecil. Ya, ada ikan besar, ada ikan yang ukuran sedang, ada ikan yang kecil-kecil. Ya, banyak sekali. Oke, cukup kita hitung di situ ya. Lalu kita hitung yang di sebelahnya lagi. Ada ikan besar, ada ikan kecil, ya. Ada ikan yang besar ini, yang ini ikannya kecil. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ikan? Ada 6 ekor ikan. Hore, tepuk tangan. Anak-anak sudah menghitung ikan pada gambarnya Ibu Vin. Ya, lain kali kita berhitung lagi ya. Iya. Oke, anak-anak kita lanjutkan lagi. Wow, ikannya di sini macam-macam. Anak-anak pasti di rumah setiap hari mama masak ikannya itu macam-macam. Biasa mama masak apa saja? Ayo, ikannya dibuat bagaimana? Iya, digoreng. Bagus. Ada juga ikan digoreng. Terus ada juga dibakar. Ada juga diasap. Ya. Orang Ambon bilang ikan asar. Orang Ambon bilang ikan bakar. Nah, kalau anak-anak, mama kalau masak ikan, pasti sekali-kali mama bakar ikan ya. Mama bakar, lalu mama bikin ikan, bikin apa? Biasa makan ikan bakar dengan apa? Iya, dengan sambal, dengan colo-colo ya. Kita makan ikan bakar dengan sambal atau dengan colo-colo. Lalu mama juga kadang-kadang beli ikan asar. Kalau bahasa Indonesianya ikan asap. Kalau orang Ambon bilang ikan asar ya. Beli ikan asar, biasa tante-tante di pasar jual ikan asar. Itu ikan yang sudah matang, kalau mama beli tinggal pulang langsung makan. Nah, yang ini wow, ada kuning-kuningnya, ada kuahnya, ya. Ada kuah kuning, ada ikan di dalam, ada bumbu-bumbu, ada tomat. Ya, banyak sekali bumbunya. Itu namanya ikan
Iya, ikan kuah. Mama masak ikan kuah. Aduh, ikan kuah ini kalau dimakan, enak banget. Mama masak kuning, lalu ramas jeruk nipis atau jeruk lemon Cina. Mama ramas lemon Cina dan kuahnya sedikit asem-asem, sedikit pedis-pedis, sedikit asin-asin. Enak sekali. Biasanya kita makan ikan kuah, orang Ambon makan ikan kuah pakai makan apa dengan ikan kuah? Ya, makan apa? Iya, namanya papeda. Apa itu? Papeda. Ya, orang makan papeda itu dengan ikan kuah. Bikin ikan kuah, tuang papeda, lalu kita makan. Ya, makan dengan ikan kuah. Waduh, ikan kuah ini enak sekali, kuahnya enak. Isa papeda. Siapa yang sudah pernah makan papeda? Oh, bagus sekali. Anak yang makan papeda itu namanya anak pintar. Dia adalah anak Ambon, orang Maluku. Ya, orang Maluku itu makan papeda ya. Makan papeda dengan kuah ikan. Papeda dingin. Kuahnya Tommy. Aduh, itu lagu itu. Kalau lagu itu enak, lagu itu kalau didengar kita, Ibu Vin jadi pingin makan papeda ya. Jadi kalau kita makan papeda dengan kuah ikan. Iya, kalau ikan bisa juga makan papeda, makan kuah ikan ini disiram nasi, ya, disiram di nasi. Nasi anak-anak siram dengan kuah ikan, pakai daging ikannya, lalu kita makan dengan sayur. Makan nasi, ikan kuah, makan sayur. Wow, enak sekali ya. Oke anak-anak, jadi itu adalah macam-macam masakan yang dibuat dari ikan. Jadi ikannya ada yang dimasak kuah, ada yang digoreng, ada yang dibakar, ada juga yang diasar. Iya, diasar. Oke deh. Nah, banyak ya. Ada juga ikan itu digoreng baru dibikin rica-rica, bumbu rica. Ada juga ikan itu dibuat abon. Ya, pasti enak sekali. Karena ikannya juga itu dagingnya sudah enak. Ya, daging ikan itu sangat enak. Daging ikan itu enak sekali kalau kita makan, apalagi ikan-ikan yang baru dipancing, diambil dari laut langsung kita masak. Waduh, gurihnya bukan main. Oke anak-anak, itu adalah macam-macam masakan ikan. Nah, kita menyanyi dulu ya satu lagu tentang lagu ikan. Iya, silakan Kak Eca lagunya. Aku punya ikan, ikannya lucu banget, ikannya banyak banget.
lagunya bagus kan? Iya anak-anak, lagunya aduh Ibu Vin senang, Ibu Vin malah goyang-goyang dengan lagu. Wow, ikannya. Iya. Nah, sekarang tadi kita sudah menyanyi. Sekarang Ibu Vin mau ucap syair dulu tentang ikan ya. Syair tentang ikan. Air adalah tempat kau hidup. Berenang-renang kian kemari. Ekormu melambai-lambai. Mulutmu bergerak-gerak. Sungguh indah tubuhmu. Berwarna-warni di dalam air. Tuhanlah penciptamu. Oke? Ulang lagi ya, Bu Vin ulang syairnya. Ikan. Air adalah tempat kau hidup. Berenang-renang kian kemari. Ekormu melambai-lambai. Mulutmu bergerak-gerak. Sungguh indah tubuhmu. Berwarna-warni di dalam air. Tuhanlah penciptamu. Ya, demikianlah syair tentang ikan. Mau ulang sekali lagi? Iya, kita ulang lagi ya. Oke. Ikan. Anak-anak ikut ya sama-sama dengan Ibu Vin. Ulang lagi. Ikan. Air adalah tempat kau hidup. Berenang-renang kian kemari. Ekormu melambai-lambai. Mulutmu bergerak-gerak. Sungguh indah tubuhmu. Berwarna-warni di dalam air. Tuhanlah penciptamu. Ya, jadi Tuhan yang menciptakan ikan. Waduh, kalau ikan indah berarti sungguh indah ciptaan Tuhan. Iya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan membuat dunia ini, bumi ini menjadi indah. Ya, apalagi dengan adanya ikan warna-warni di dalam air. Wow, indah sekali ya anak-anak. Oke, anak-anak. Kita sudah belajar tentang ikan ya. Kita sudah belajar tentang manfaat ikan. Kita juga sudah tahu di mana saja ikan bisa hidup. Di mana saja ya? Iya, di air. Ya, ikan itu hidup di air. Ada di air laut, ada juga di kolam, ada juga di sungai, di kali, di danau. Ada juga yang dibuat oleh manusia yaitu akuarium. Dimasukkan airnya, masukkan ikannya, dan ikan bisa hidup di sana. Wow, jadi ikan itu hidup di mana-mana, yang penting harus ada air. Ya, air itu tempat hidup ikan. Entah itu air laut yang asin atau air di kali, di danau yang tawar. Yang penting ada air, ikannya bisa hidup. Nah, jadi ikan yang hidup di laut itu adalah ikan air laut. Ikan yang hidup di danau, di air tawar adalah ikan air tawar. Nah, itu ya. Jadi, kita juga tadi sudah belajar tentang warna-warna tubuh ikan. Warna ikan-ikan ada macam-macam, ada merah, ada mau coklat-coklat, ada biru, ada kuning, ada putih, ada warna hitam. Wow, warnanya banyak sekali macam-macam ikannya. Kita juga sudah belajar tadi tentang manfaat ikan. Ya, ikan untuk kita cepat tumbuh, kita bisa tumbuh cepat, bisa cepat besar. Ikan membuat kita jadi cerdas, jadi pintar. Ikan membuat tulang kita ini jadi kuat. Nah, ikan juga mengandung kalsium ya, mengandung vitamin B2, vitamin D. Ya, banyak sekali ya kandungan ikan
kandungan vitamin, nutrisi yang ada di dalam ikan, sehingga ketika kita makan kita menjadi sehat, menjadi kuat. Oke, tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan istirahat karena sudah waktunya kita akan berpisah ya. Sebelum kita berpisah, kita menyanyi dulu lagu. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya tandanya usai. Guru kami berseru, berdiri dekat bangku. Kami sudah siap, Ibu Guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, besok kami kan datang. Iya anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Anak-anak yang beragama Kristen, kita berdoa, doa Bapa kami secara bersama-sama. Agama yang lain disesuaikan dengan agama dan keyakinannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat siang anak-anak. Kita berpisah. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Amatur.